Shalom saudaraku yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita bersatu dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Renungan bagi kita pada hari ini sebagaimana tertulis dalam Mazmur 1 ayat 3. Demikian bunyinya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudaraku, kita pasti menginginkan yang namanya kebahagiaan, hidup bahagia. Tapi pemazmur tidak mengatakan, berbahagialah orang yang punya rumah besar, tanah berhektar-hektar, dan deposito banyak. Pemazmur tidak katakan demikian. Atau juga pemazmur nggak katakan, berbahagialah orang yang sudah terkenal. Kemudian pemazmur juga tidak katakan, berbahagialah orang yang punya jabatan dan punya posisi. Saudaraku yang terkasih, dalam hidup kita sehari-hari memang kita melihat bahwa memang uang bisa membeli segala sesuatu. Tetapi ingat, tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang tidak bisa membeli kebahagiaan. Uang bisa membeli kasur mahal, tapi tidak bisa membeli tidur yang nyenyak. Uang bisa membeli makanan yang mahal, tetapi tidak bisa membeli selera makan. Uang juga bisa membeli perhiasan yang mewah, tetapi tidak bisa membeli kecantikan yang alami, inner beauty yang terpancar dari dalam. Uang juga bisa membeli kesenangan, tetapi tidak bisa membeli kebahagiaan. Saudaraku yang terkasih, kita mau melihat buktinya dengan beberapa tokoh berikut ini. Adolf Merkel pernah menjadi orang terkaya di Jerman. Bunuh diri dengan menabrakkan dirinya ke kereta api. Ternyata uang tidak bisa menyelesaikan masalah, tidak bisa menolong di saat sedih, dan tidak bisa membeli kebahagiaan. Jika uang bisa membeli kebahagiaan, mungkin saja orang-orang tidak akan pernah merasakan kebahagiaan, karena sudah habis dibeli oleh orang-orang kaya. Getulio Vargas, dia adalah orang yang pernah punya kekuasaan paling tinggi di Brazil. Namun menjadi orang yang paling dihormati dan disegani ternyata belum tentu membuat orang bahagia. Kekuasaan tidak pernah membuat suatu persoalan menjadi mudah. Tahta dan kehormatan tidak selamanya membuat hidup bahagia. Apalagi kekuasaan selama berhubungan dengan amanah dan tanggung jawab. Semua itu harus dijalankan dengan baik dan jujur. Jika tidak, kekuasaan itu akan hancur dan merugikan banyak orang. Michael Jackson, artis yang sangat tenar. Jika ketenaran bisa membuat bahagia, mungkin Michael Jackson tidak akan bunuh diri. Menjadi terkenal dan banyak dipuji ternyata tak selalu menyenangkan. Artis juga manusia biasa yang perlu ketenangan dan privasi. Bahagia tidak perlu menjadi tenar, cukup menikmati hidup dan tanpa ingin menjadi orang lain. Saudaraku, kita melihat kembali Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang tumbuh di tepi air yang mengalir. Siapa ia? Maka kita melihat di Mazmur 1 ayat 1 dan ayat 2. Di sana jelas dikatakan, kata ia adalah
orang yang berbahagia disamakan seperti pohon yang tumbuh di tepi aliran air tadi. Maka boleh kita katakan pohon yang tumbuh di tepi aliran itu adalah pohon bahagia. Apakah kita bisa dikatakan pohon bahagia hidup kita ini? Pasti bisa. Ayat 1 dan ayat 2 hidupi yang namanya kata tidak. Ada 3. Yang pertama, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, maka berbahagia. Tidak berdiri di jalan orang berdosa, maka berbahagia. Kemudian tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, maka berbahagia. Dan kemudian di ayat yang kedua, kita harus memiliki hobi dan kebiasaan. Apa itu? Tetap setia dalam Taurat Tuhan, tetap setia dalam firman Tuhan, tetap di koridor kebenaran firman Tuhan. Maka saudaraku yang terkasih, tetap semangat, tetap bertahan, dan tetap kuat di dalam koridor kebenaran firman Tuhan. Kita adalah orang-orang yang berbahagia, walaupun hingga saat ini kita belum punya banyak dalam kehidupan ini tentang harta duniawi. Amin, kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, terima kasih Tuhan. Engkau berikan kami kesehatan, Engkau berikan kami kekuatan. Tuntun kami menjalani hari-hari kami, agar kami tetap kuat dalam penyertaan kasih-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus menguatkan jemaat-Mu, saudara kami yang dalam keadaan sakit, agar terus berharap dalam nama Tuhan. Kami percaya tangan kanan-Mu yang kudus selalu bersama dengan jemaat-Mu. Bapa kami di dalam sorga, sertailah kegiatan seluruh jemaat-Mu satu hari ini, jauhkan dari segala mara bahaya. Terima kasih Tuhan, dimuliakanlah nama-Mu kekal selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.